Acara ini dipersembahkan oleh membawa lapangan pekerjaan, menghapuskan 350.000 pengangguran oleh berbagai pekerjaan formal maupun informal, pekerjaan kantoran maupun padat karya. Kekhawatiran dicabutnya KJP, jadi hal-hal itu menjadi perhatian saya untuk saya atasi. Trans Jabodetabek, Jakarta Funding, kemudian juga housing. Ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan di dalam debat nanti termasuk UMKM. Di lapangan pasar-pasar kelihatannya juga sepi pengunjung, artinya menurun lah, bukan sepi enggak ya, tapi menurun. Padahal harga stabil, ya. Ya inilah yang barangkali mungkin salah satu faktor deflasi kemarin itu, diantaranya mungkin seperti itu kan, biaya beli menurun sehingga pembeli berkurang gitu. Kasus di debat sekarang kan ada keterlibatan masyarakat untuk secara aktif bisa menanyakan secara langsung begitu. Oh nanti ada? Ya, tapi dibuat sedemikian rupa dalam satu segmen, nanti ada pertanyaan di warga begitu. Gitu? Ya. Oh bagus. Nah itu menurut Pak Susri seperti apa sih? Ya saya kira bagus sih kalau ada masyarakat yang terlibat itu. Cuma ya kembali tadi ya, kita tidak mungkin bisa mengelaborasi lebih jauh ya, karena dengan keterbatasan waktu itu. Ya tapi mudah-mudahan lah, artinya jawaban-jawaban singkat setidak-tidaknya bisa ketangkap lah apa sih yang dimaksudkan oleh Ridho dengan jawaban itu. Mudah-mudahan saja seperti itu. Nah, sudah siap sekali ya Pak? Ya harus siap, nah siap nggak siap harus siap. Kan pokoknya sudah jadwalnya. Ya pokoknya Bismillah aja lah. Ya mudah-mudahan semuanya lancar. Kalau aspirasi dari masyarakat nih kan udah sering turun ke masyarakat, betul, ya Pak. Ya. Ini banyak juga ya Pak keluhan soal ekonomi dan kesejahteraan sosial Pak. Ya justru pasti mereka, dan selalu menanyakan tentang apa benar KJP Plus mau dihapus, seperti itulah contohnya ya. Atau kebanyakan juga usul kenaikan tunjangan, insentif ya, itu rata-rata begitu yang ditanyakan. Ya saya kira kalau DKI kan dananya cukup besar ya, kalau memang memungkinkan kenapa tidak ya untuk menaikkan insentif ya, baik RT, RW, Dasawisma, kemudian Jumantik ya, bahkan juga ada yang dari Posyandu, PKK, semua mereka pada menginginkan kalau bisa operasionalnya ditambah gitu ya. Nah yang kedua ya itu tentu saja dengan desentralisasi nanti kita akan memberikan 200 juta per RW, itu harapannya ya juga bisa menciptakan lapangan kerja, karena kan akan dilaksanakan dengan cara padat karya ya, harapannya bisa melibatkan rakyat setempat ya, seperti itu. Oke ya, cukup ya. Oke. Yuk. Pemirsa, Anda menyaksikan program khusus debat kedua Pilkada Jakarta bersama saya, Davi Pratama. Pemirsa, debat kedua Pilkada Jakarta diadakan di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara. Tema debat kedua adalah ekonomi dan kesejahteraan sosial dengan subtema infrastruktur terintegrasi dan pelayanan dasar prima, pendidikan kesehatan, penanganan ketimpangan sosial, pembangunan ekonomi digital dan UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta inflasi bahan pokok. Dan kita akan langsung menuju bersama rekan-rekan kami yang sudah berada di sejumlah titik. Ada Aya Nufus di venue debat Beach City International Stadium, Jen Cahyani di posko pemenangan RK Suswono, Kevin Pakan di posko pemenangan Dharma Kun, dan Faisal Rinaldi di posko pemenangan Pramono Rano. Selamat sore rekan-rekan, saya pertama ke Aya terlebih dahulu di venue debat. Bagaimana persiapan jelang debat malam hari ini, Aya? Selamat sore Davi, dan selamat sore pemirsa. Persiapan menjelang debat kedua untuk Cagup dan juga Cawagup Pilkada Jakarta 2024 ini tentunya berlangsung sudah 100% ya, artinya dari segi pengamanan pun sudah disiagakan di sini sekitar 1.890 personel. Tepatnya di depan ini juga sudah ada sejumlah personel yang berjaga, karena memang untuk para pendukung ini sejak pukul 17.00 5 sore waktu Indonesia Barat ini sudah tiba, yang mana untuk pendukung dari paslon nomor
nomor urut 3 yakni Prabowo dan juga Rano Karno ini sudah tiba sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Mereka ramai sekali dan kabarnya ini masih setengah kloter saja begitu ya David dan juga pemirsa. Mereka datang ramai-ramai membawa drum, bernyanyi menggunakan kostum berwarna oranye, dan tadi saya juga sempat mewawancarai bahwa para pendukung ini sangat optimis bahwa paslon yang didukungnya siap nantinya menjalankan debat dan menjawab sejumlah pertanyaan dan juga menyampaikan visi misi dan juga program unggulan dari masing-masing paslonnya nantinya akan 100% tersampaikan kepada masyarakat. Sementara itu untuk pendukung paslon nomor urut 1 RK Suswono pun juga tiba sekitar 17:30 waktu Indonesia Barat. Baru saja berbeda dengan pendukung dari paslon nomor urut 3. Untuk pendukung dari paslon nomor urut 1 RK Suswono ini mereka lebih membawa bendera-bendera dari partai politiknya, kemudian juga ada ornamen-ornamen ondel-ondel juga, dan membawa alat musik seperti trompet dan juga drumnya. Dan untuk lagu-lagu yang dinyanyikan pun berbeda gitu ya dengan pendukung dari paslon nomor urut 3. Untuk pendukung paslon nomor urut 1 RK Suswono ini lebih menyanyikan lagu-lagu seperti Betawi dan lain sebagainya. Jadi memang para pendukung ini punya karakternya masing-masing, tapi mereka sangat ramai sekali David dan juga pemirsa. Dan untuk penjagaan pun di sini juga dilakukan dengan sangat tertib, di mana para personel ini berjaga untuk memisahkan para pendukung agar tidak bersatu. Jadi sekitar di depan lobi ini ada sekitar jarak 30 meter antara pendukung dari paslon nomor urut 3 dan juga paslon nomor urut 1. Dan jika Anda bisa melihat di layar kaca, ini ramai sekali untuk para pendukung RK Suswono. Ini ada puluhan dari mereka yang membawa bendera juga. Jadi benderanya juga banyak sekali begitu ya, memakai kostum berwarna putih dan juga ornamen ondel-ondel. Dan kami belum melihat apakah pendukung dari paslon nomor dari kelompok masyarakat seperti nelayan, kemudian juga masyarakat miskin Jakarta, dari UMKM juga hingga ibu-ibu. Hal ini diungkapkan oleh pihak KPUD Jakarta karena nantinya pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada masing-masing paslon ini berasal dari keluh kesah dan juga aspirasi dari masyarakat Jakarta agar lebih terdengar lagi begitu kepada calon pemimpin masa depan kota Jakarta. Sementara demikian, Davi. Baik. Dari Ayah kita akan menuju bersama rekan kami Jen Cahyani di posko pemenangan RK Suswono. Seperti apa situasinya, Jen? Ya, David dan juga pemirsa, saat ini sebentar lagi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 akan berangkat dari Hotel Discovery Ancol menuju ke venue debat di Beach City International Stadium Ancol yang lokasinya memang tidak jauh dari sini. Dan kalau saya bisa gambarkan di sini pada saat ini untuk calon wakil gubernurnya Bapak Suswono ini sudah turun ke lobi dan menunggu untuk calon gubernurnya Bapak Ridwan Kamil yang sebentar lagi juga akan turun dan akan berangkat bersama-sama dari posko, maksud kami dari titik kumpul di sini di Hotel Discovery menuju ke venue debat yakni di Beach City International Stadium. Lokasinya tidak jauh, tapi kalau kita lihat di waktu lalu saat debat perdana ini keduanya berangkat bersama-sama namun dengan kendaraan yang berbeda. Namun nampaknya untuk debat kali ini mereka akan berangkat bersama-sama dan menggunakan kendaraan yang sama. Dan nanti kami awak media juga dapat menggambarkan kepada pemirsa di rumah yang menyaksikan. Nanti kita akan melihat secara langsung keberangkatan dari pasangan calon nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono. Dan baru saja kami mewawancarai atau menanyakan kepada calon wakil gubernurnya Suswono ini terkait dengan bagaimana persiapan menjelang debat Pilgub Jakarta yang sesaat lagi akan dilaksanakan. Ekonomi dan juga kesejahteraan sosial ini sudah sangat siap dari paslon nomor urut 1 ini, diantaranya dengan adanya pendalaman materi dan juga isu tentang ekonomi dan kesejahteraan sosial dan dikaitkan dengan program yang mereka sampaikan, mereka tawarkan kepada warga DKI Jakarta, kemudian juga bagaimana mereka juga sudah melakukan seperti simulasi dan latihan untuk debat, di mana nanti dari banyaknya program yang mereka miliki, mereka harus menjawab pertanyaan panelis di saat debat nantinya dengan kompleks dan juga lugas dan juga singkat begitu. Dan ini mereka sudah persiapkan sebelumnya. Dan ada yang menarik, David dan juga pemirsa, tadi calon wakil gubernur
nomor urut 1 Bapak Suswono ini ternyata baru mengetahui kalau debat kali ini, debat kedua ini, pertanyaan yang ditanyakan kepada masing-masing pasangan calon ini tidak hanya dari panelis saja, namun juga ada pertanyaan yang organik disampaikan dari masyarakat umum. Dan ini beliau menyampaikan kalau itu adalah hal yang bagus dan juga sudah siap tentu saja untuk menjawab itu karena memang mereka sudah mempersiapkan ya materi-materi terkait dengan tema debat pada malam hari ini. Dan salah satunya untuk persiapan tersebut mereka juga sudah sering kali untuk terjun langsung ke masyarakat DKI Jakarta terkait bagaimana mereka berbelanja masalah, kemudian aspirasi masyarakat seperti apa terkait dengan ekonomi dan kesejahteraan sosial yang dialami oleh warga Jakarta untuk kemudian mereka formulasikan menjadi program kerja mereka. Dan sepertinya saat ini pemirsa, calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil baru saja turun dan keluar dan bersiap untuk berangkat dari titik kumpul Hotel Discovery menuju ke venue debat. Kita langsung tanyakan saja untuk persiapannya. Selamat sore Bapak, bagaimana persiapannya Pak menjelang debat pada malam hari ini? Persiapannya istirahat cukup, mandi ganteng, ngapal-ngapalin pointer-pointer, latihan di kamar mandi, ngepas-ngepasin waktu. Mudah-mudahan tinggal berdoa dilancarkan. Namanya debat, problemnya kadang-kadang bukan substansi, tapi ngejar waktu semenit-semenit yang pendek. Seninya memang di sana. Itulah kenapa perlu latihan, bukan tentang isinya saja, tapi bagaimana waktu yang pendek menyampaikan hal-hal mudah dipahami oleh. Jadi insya Allah siap. Nanti kan ada pertanyaan selain dari panelis ya Pak, dari masyarakat ini bagaimana persiapannya, sudah siap sekali atau belum nih Pak? Kan udah sering di jalan dicegat, ditanya, dibelusukan, tiba-tiba nanyanya nyeleneh-nyeleneh. Pemimpin mah harus siap, mau pertanyaannya ilmiah, pertanyaannya pribadi, kadang ngeritik, ada masalah. Kita jawab dengan tenang saja dan ya itulah kehidupan, insya Allah siap. Ini kan ada beberapa gimmick yang sudah disiapkan tim pemenangan nih Pak, kayaknya ada mobil curhat yang sudah dicoba, kemudian ada beberapa kegiatan lain untuk pendukung, ini seperti apa ini Pak? Emang saya kira itu kreativitas yang saya apresiasi ya, kan nggak semua juga tersampaikan ke kami, jadi kalau tim ingin menunjukkan terlebih dahulu prototyping inovasi, saya kira itu baik supaya masyarakat bisa lebih yakin kami serius dalam menggagas hal-hal yang memang bisa dieksekusi gitu. Oke? Cukup ya? Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Udah ya. Gua geser ya. Jan, ini gue bawain. Geser ya, gue geser ya, sorry ya. Baru saja kita saksikan keterangan pers dari Ridwan Kamil dan juga Suswono jelang debat kedua Pilgub Jakarta malam hari ini. Tadi juga rekan kami Jen Cahyani sudah berada di Hotel Discovery, di mana tempat Ridwan Kamil dan Suswono menginap menjelang debat. Tadi Ridwan Kamil mengatakan tidak ada persiapan khusus untuk debat kedua nanti malam dengan tema ekonomi, penguatan ekonomi dan kesejahteraan warga Jakarta. Namun tadi juga Ridwan Kamil mengatakan bahwa istirahat yang cukup menjadi salah satu kunci menjelang debat nanti malam. Dan kita masih saksikan pemirsa visual yang ada di layar kaca Anda, bagaimana kita melihat di beberapa titik juga Dharma Pongrekun dan Kunwardana masih dalam perjalanan, kemudian juga Pramono Rano juga masih dalam perjalanan menuju ke venue debat di Beach City International Ancol, Jakarta Utara. Dan kita masih melihat bagaimana perjalanan ini berlangsung. Kembali kami ingatkan pemirsa bahwa pada malam hari ini temanya adalah secara garis besar penguatan ekonomi dan kesejahteraan sosial, dibagi dalam 6 subtema, ada infrastruktur terintegrasi, pelayanan dasar prima, pendidikan dan kesehatan, ada penanganan ketimpangan sosial, kemudian juga ada
ekonomi digital, UMKM, pariwisata, ekonomi kreatif, serta inflasi bahan pokok yang nanti malam akan dikupas, dibedah oleh masing-masing pasangan calon, dan mereka juga akan mengeluarkan gagasannya terkait 6 subtema yang akan menjadi tema debat Pilgub Jakarta kedua malam hari ini. Kita masih mencoba untuk menghubungi rekan-rekan kami yang berada di lapangan, pemirsa, terutama rekan-rekan yang saat ini ikut rombongan perjalanan, terutama paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kun Wardana, serta paslon nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno yang saat ini masih menuju ke venue debat di Beach City International Ancol. Kita masih nantikan bersama bagaimana informasi di lapangan bersama rekan-rekan kami di sana, pemirsa. Kita masih melihat bagaimana situasinya saat ini di sana. Seperti yang tadi kita saksikan, bagaimana masing-masing pasangan calon akan membawa 105 orang dalam debat. Dan juga Anda juga bisa berpartisipasi, pemirsa, mengikuti polling debat Pilkada Jakarta. Tentukan pilihan Anda dengan scan QR Code yang ada di layar televisi Anda. Dan pemirsa, kita nantikan azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya berikut ini.